Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, this is Miss May. Okay, I'm going to tell you about clauses. Actually, that is what the material is about for this meeting. Okay, clauses. In English, we call it clauses or clause, but in Bahasa Indonesia, we call it klausa. So, what are clauses and what is klausa actually? Oke, kalau kita mau bilang what are clauses here? Clauses are groups of words that contain a subject and a verb. Jadi klausa itu pasti ada subjek dan verb atau kata kerja. Jadi klausa itu contains a subject and a verb. Sometimes they express a complete thought. These clauses are independent clauses. Kalau dia complete terdiri dari subjek dan predikat atau verb, itu adalah independent clause atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Sometimes they do not express a complete thought, tapi kadang ada yang tidak komplit gitu. These clauses are dependent or subordinate clauses. Biasanya dia kayak ada yang misalnya subjeknya itu berubah menjadi who atau what. Nah, itu dia adalah dependent. Jadi ada dua jenis klausa, yaitu independent yang adalah bisa berdiri sendiri dan yang dependent yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kamu menemukan ada sebuah kalimat namanya kalimat simple atau kalimat sederhana, in English we call it simple sentence, itu hanya terdiri dari satu klausa biasanya, dan itu namanya independent klausa, dan itu adalah klausa yang bisa berdiri sendiri gitu. Miss, kalau ada yang pakai N, itu misalnya my mother cooks in the kitchen and my father reads a newspaper. So itu adalah compound sentence yang mana adalah dua simple sentence atau dua independent klausa yang bisa berdiri sendiri digabung menjadi satu, digabungkan oleh and atau dan gitu ya. Oke. Next, nah ini independent clauses sometimes called a main clause, kadang disebutnya main clause. The independent clause has a subject and a verb and expresses a complete thought. Jadi dia terdiri dari subjek dan predikat atau kata kerja gitu, verb ya, and expresses a complete thought. Jadi one independent clause is a simple sentence. Jadi dia adalah tadi disebut adalah simple sentence. Contohnya adalah millions of people live in cities. Kamu bisa lihat di sini millions of people adalah subjeknya atau subjeknya. Live di sini adalah live here is the verb atau kata kerjanya. Jadi dia independent, tidak tergantung dengan klausa yang lain. Lalu ada kita sebut subordinate clauses, sometimes known as dependent clauses. These clauses have a subject and a verb but do not express a complete thought. Dependent clauses are not sentences. Jadi kalau dependent clauses itu kita nggak bisa bilang dia sebagai kalimat. Kalau independent clause kita bisa sebutkan itu sebagai kalimat, yaitu kalimat simple atau simple sentence. Tapi kalau dependent clauses itu tidak bisa kita sebut sebagai kalimat. Contohnya adalah John is a man that people can trust. John is a man itu adalah independent atau kita sebut sebagai main clause karena dia bisa berdiri sendiri. Coba kamu cuma sampai man aja, kita itu ada sebuah kalimat. John is a man. Titik, itu ada sebuah kalimat. Nah, but di sini lihat that people can trust. Nah, that people can trust ini adalah sebuah klausa juga, yang mana adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa kamu hanya bisa bilang that people can trust lalu titik. Jadi hanya that people can trust lalu titik, itu seperti mengambang kalimatnya. Jadi ini yang disebut sebagai subordinate clause atau dependent clause. Jadi clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia memang ada subjek dan ada verbnya, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. So you can see it. Oke, tapi ada berbagai jenis klausa juga. Ini ada namanya adjective clauses. Apa sih adjective clauses? Modify nouns or pronouns in the main clause of the sentence.
Okay, answer these questions. Which one and what kind? So usually begin with a relative pronoun such as who, whom, whose, which, or that. Jadi pakai biasanya nih kata sambungnya adalah who, whom, whose, which, or that. For example, she is a person who truly loves bicycling. Okay, so kamu bisa lihat di sini ada dua klausa di sini. She is a person. Dia adalah independent clause. Kalau kamu kasih titik setelah person. Nah, tapi kamu lihat di sini who truly loves bicycling. Nah, truly loves bicycling. Kamu bisa lihat di sini adalah dependent atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini adalah adjective klausanya. Oke. Nah, who truly loves bicycling ini menjelaskan personnya gitu. Jadi adjective clause biasanya menjelaskan personnya atau menjelaskan objek atau subjeknya gitu. Nah, ini namanya adjective clause. Jadi dia muncul setelah subjek atau setelah objek dan digabungkan oleh kata seperti who, whom, whose, which, or that. Dan ingat kalau who itu untuk orang, whom juga untuk orang, whose untuk kepemilikan, which itu untuk benda, that itu bisa orang bisa benda. Oke, lalu ada adverb clauses. Nah, kalau adverb clauses itu modify the verb in a main clause. Jadi dia biasanya menjelaskan verb. Biasanya muncul setelah verb. Answers these questions. How, when, where, why, and under what condition. Nah, ini kamu bisa bisa menggunakan kata sambungnya ini. Okay, usually begin with subordinating conjunction such as after. Nah, dia biasanya pakai after, although, as, because, before, if, since, then, though, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever. So ini adalah yang menyambungkan klausa satu dengan klausa lainnya. Yang ini answers these questions. How, when, where, why, and under what condition. Ini maksudnya misalnya tadi. Ini maksudnya adalah bagaimana sih sesuatu bisa disebut adverb clause. Oke, lalu contohnya adalah she likes 10 speeds because they are versatile. Oke. She likes. Nah, ini menjelaskan likes-nya, because-nya. Lihat di sini ada because. Itu di garis di italic ya. Lalu likes-nya ditebelin. Jadi sebenarnya because ini menjelaskan likes-nya. Likes adalah kata kerja. Nah, ini kamu bisa lihat because bisa menjadi kata sambung untuk dependent clause-nya. Dependent clause-nya di sini adalah adverb clause-nya. Oke, after, although, as, because, before, if, since, then, though, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever. Nah, ini di adverb clauses kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk menyambungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain. Atau ya, seperti itu ya. Oke, I guess that's it. Oke. Belum disebutkan noun clause di sini. Oke, di sini ada noun clause. Oke, kamu bisa lihat. Nah, kalau noun clause ini can be used in the same ways a noun can be used. Misalnya subject, direct object, object of preposition, atau predicate noun. Nah, di sini contohnya adalah whoever rides a bike rides for fun or exercise. Jadi kamu lihat di sini ini sebagai tadi sebagai subjek ya. Whoever rides a bike rides for fun or exercise. Nah, whoever di sini adalah biasanya digunakan untuk noun clause. Jadi whoever ini sebagai kata ganti subjeknya. Nah, ini kita sebut noun clause. Ketika kata-kata ini seperti whoever, who, atau what, where itu ternyata langsung mengganti nama dari subjek atau objeknya. Oke, lihat di sini, whoever rides a bike rides for fun or exercise. Lalu sebagai direct object, Suki says that she wants
attend speed. Nah, Suki says, nah that she wants attend speed ini adalah objeknya. Jadi langsung mengganti objeknya. Lalu sebagai object of proposition ya. Oke, lihat di sini, she is interested in looking at whatever is on sale. Nah, whatever is on sale adalah noun clause-nya. Lalu sebagai predicate noun, the flea market is where she can find a good deal. Nah, dia langsung sebagai keterangan dari sebagai keterangan atau objeknya di sini. Oke, so ini bedanya noun clause dan adjective clause. Kalau adjective clause, oke. Kalau adjective clause itu dia menjelaskan. Sedangkan kalau noun clause itu langsung mengganti gitu. Misalnya kalau adjective clause dia menjelaskan subjeknya ada dulu baru dijelaskan, atau menjelaskan objeknya ada dulu baru menjelaskan. Tapi kalau noun clause itu biasanya langsung diganti subjeknya. Seperti ini, whoever itu dia langsung diganti. Jadi nggak disebutkan dulu subjeknya, langsung diganti sama katanya ini, kata sambungnya whoever. Oke, seperti ini juga sebagai objek Suki says that. Nah, harusnya kan says itu diikuti dengan objek. Nah, ini objeknya langsung diganti dengan noun clause. Bedanya di situ sama adjective clause. Kalau adjective clause objeknya disebutkan dulu, baru setelah objek disebutkan dijelaskan. Tapi kalau ini langsung diganti ke objeknya. Gitu. Seperti itu, semoga bisa dimengerti. Oke, thank you. Nanti di latihan, Miss mau kalian coba buat noun clause 1 kalimat, adjective clause 1 kalimat, dan juga adverb clause 1 kalimat. Oke, thank you.